Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Windar. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk melakukan wawancara pagi ini. Saya sangat bersemangat untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah kita. Ya, saya sangat senang sekali bisa berbicara dengan Pak Windar. Apalagi Pak Windar ini kan calon guru penggerak, jadi saya sangat antusias sekali lah. Karena itu mari kita mulai. Silakan Pak Windar wawancaranya. Ya Pak, bagaimana Bapak mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk mengenali kasus dilema etika ini atau bujukan moral ini, kami biasanya memperhatikan dulu, melihat dulu situasi di mana harus memilih antara dua pilihan secara moral benar atau sama-sama baik tetapi agak bertentangan. Jadi kita perhatikan dulu situasinya di mana kita harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar. Seperti itu Pak. Baik Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah kita ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita ketika mengambil keputusan itu kita melibatkan musyawarah mufakat. Artinya ketika kita mengambil keputusan dua hal yang sama-sama benar, kita melalui musyawarah mufakat. Kemudian kita pertimbangkan juga dengan matang dan kita ambil skala prioritas. Artinya mana yang lebih penting, mana yang lebih lebih sama-sama baik, tapi kita ambil skala prioritas lah, mana yang lebih penting banget. Seperti itu Pak. Apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak ikuti dalam situasi tersebut? Langkah-langkah kita ambil itu biasanya pertama itu kita cari fakta-fakta yang relevan dulu dengan dilema etika tadi yang sama-sama benar tadi. Kita cari fakta dulu, kita kumpulkan fakta, tentunya fakta-fakta yang relevan dengan masalah dilema etika tadi. Kemudian setelah fakta kita dapatkan, langkah berikutnya kita musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Setelah kita musyawarah, baru kita ambil keputusan, dan tentunya keputusan itu kita ambil secara matang dengan pertimbangan yang sangat matang. Seperti itu. Menurut Bapak, apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, menurut saya, dan saya yakin, saya percaya bahwa musyawarah di dalam mengambil keputusan ini sangatlah efektif. Jadi saya percaya bahwa musyawarah dan pertimbangan yang matang merupakan hal yang paling efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika ini. Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau tantangan tentunya ketika kami dihadapi dengan dilema etika tadi, dua-duanya benar, dua-duanya baik, tentunya tantangan buat kami di mana kami harus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan yang sama-sama benar. Nah itu barangkali tantangan buat kami. Jadi kepentingannya sama-sama benar, sama-sama menilai, sama-sama mengandung kebaikan, tetapi kami harus memutuskan mana yang jadi prioritas kami. Itu barangkali tantangannya Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau tata cara dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal khusus kami tidak memiliki jadwal khusus. Hanya barangkali dalam penyelesaian kasus dilema etika ini kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan dan tingkat kepentingannya. Jadi mana yang lebih penting, mana yang lebih sulit, itu yang kita dahulukan. Kalau jadwal khusus tidak ada Pak. Apakah ada orang atau faktor-faktor tertentu
yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentunya dalam mengambil satu keputusan ini kami pasti dibantu oleh orang lain atau faktor-faktor lain. Misalnya kita libatkan komite sekolah, orang tua siswa atau wali murid juga kita libatkan, juga pihak-pihak lain yang sampai secara langsung atau tidak langsung kita libatkan dalam menentukan atau memutuskan kasus dilema etika ini, Pak. Apa pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, pelajaran utama yang kita ambil dari penanganan kasus atau keputusan dilema etika ini adalah yang pertama, pentingnya musyawarah. Jadi dengan musyawarah, insya Allah kasus dilema etika ini bisa kita selesaikan. Kemudian kolaborasi juga sama. Selain musyawarah juga kita butuh kolaborasi untuk menyelesaikan keputusan dilema etika ini, dan juga cara berpikir berbasis rasa peduli kita. Jadi yang pertama barangkali musyawarah, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga adalah cara berpikir berbasis rasa peduli ketika kita mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Itu, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya sangat menghargai diskusi yang telah kita lakukan. Semoga informasi yang Bapak bagikan dapat memberi kontribusi positif bagi pengambilan keputusan di lingkungan sekolah kita. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih terutama kepada Pak Winar dalam guru penggerak, dan saya sangat apresiasi sekali untuk waktunya Pak Winar mau berbagi pengalaman dan pandangan Pak Winar selaku TGP, dan harapan saya juga selain itu Bapak juga bisa berkolaborasi baik dengan sekolah dan teman-teman semuanya demi memajukan sekolah kita. Ya, terima kasih, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Wahyudi. Pagi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk melakukan wawancara hari ini. Saya sangat bersemangat untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah Bapak. Bagaimana Bapak mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu seseorang yang dalam situasi kondisi di mana dia sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimanapun merupakan tanggung jawab seorang pemimpin harus mampu dalam membuat satu keputusan walaupun itu teramat sulit. Bagaimana proses pengambil keputusan di sekolah Bapak ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Nah, ini seringkali terjadi mungkin di semua sekolah ya. Di saat kita kesulitan mengambil sebuah keputusan baik di pihak satu atau pihak yang lainnya, kita mengadakan identifikasi masalah, kita kumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu saya buat rapat kecil dengan para PKS sehingga saya mendapatkan sebuah informasi yang menurut saya akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang itulah saya membuat satu keputusan. Keputusan yang saya ambil adalah berdasarkan fakta yang ada, walaupun mungkin di satu pihak merasa sedikit ya tidak menerima, tapi berdasarkan hasil-hasil yang kita kumpulkan, ya mau tidak mau harus menerima. Baik Pak, langkah-langkah apa atau prosedur yang biasa Bapak lakukan atau ikuti dalam situasi tersebut? Prosedurnya ya itu tadi, apabila kita menjumpai suatu permasalahan sedikit krusial, ya permasalahan itu ada tingkat ringan, ya, ada tingkat sedang dan tingkat besar ya.
Nah kalau untuk ringan mungkin bisa ditangani oleh para PKS saja dengan waras dan sebagainya. Tapi kalau tingkatnya berat mungkin dilaporkan kepada saya, sehingga keputusannya ada di seorang pimpinan, maka saya akan menggali dalam arti permasalahan ini. Saya kembangkan bagaimana permasalahan ini bisa muncul, nah, sehingga nanti akan mengkerucut, ketemulah yang namanya sebuah keputusan berdasarkan yaitu tadi ya, informasi-informasi dari para PKS saya dan berdasarkan hasil-hasil yang ada. Ya. Menurut Bapak, apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya dengan cara musyawarah. Ya, dengan cara musyawarah paling efektif. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan musyawarah, ya, di saat kita mengambil keputusan, kita adakan dulu rapat kecil dengan para PKS, lalu dengan guru, ya, kemudian ada ruang lingkupnya ya seperti itu, baru kita ambil sebuah keputusan yang menurut saya itu sangat efektif. Ya, ya. Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangan yang paling berat adalah di saat saya harus bersikap netral. Ya, satu permasalahan, apalagi ada kaitannya mungkin kenal dengan saya atau sebagaimana, merasa tidak enak, kan pasti ada ya. Nah ini paling berat menurut saya. Tapi saya mengesampingkan itu, tetap saya lakukan prosedural berdasarkan hasil identifikasi, lalu ada rumusan-rumusan kecil, sehingga apa yang saya putuskan menjadi sebuah keputusan yang memang berdasarkan aturan yang berlaku di sekolah ini. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau tata cara dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Untuk jadwal khusus saya tidak ada, sifatnya tentatif, di mana ada permasalahan, di mana ada kasus, yaitu bisa ditangani oleh wakil-wakil saya, apabila itu juga disampaikan ke saya, dan tetap keputusan ada di saya. Sehingga saya membuat satu rumusan permasalahan, rapat kecil dengan para PKS, sehingga apa yang menjadikan dasar keputusan saya sudah ada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Sifatnya tentatif kalau jadwal. Apakah ada orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk sebuah keputusan adanya memang di saya. Semua muaranya di saya sebagai pucuk pimpinan. Ya. Kalau tidak ada intimidasi atau penekanan dari luar, tidak ada. Kalau saran mungkin ya. Kalau saya misalkan minta saran bolehlah dengan yayasan dan sebagainya. Tapi keputusan tetap adanya di saya sebagai pucuk pimpinan di sekolah ini. Apa pelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling berharga buat saya, yang pertama saya dapat mengambil hikmah. Ya, apa yang saya lakukan ini adalah betul-betul dan lurus, tidak ada intimidasi, tidak ada faktor dan lain sebagainya. Ini merupakan satu aturan yang harus saya terapkan. Makanya saya mengambil keputusan itu tidak sembrono, jadi melalui proses itu tadi, sehingga apa yang saya putuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku di sekolah. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama. Sudah kita melakukan diskusi ini, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.